Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Didukung oleh Hai, saya Rehano Falko Serjanto. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-78 untuk Republik Indonesia. Semoga semakin maju dan semakin jaya. Selamat hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Semoga semakin jaya. Ya, kembali lagi di live event Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. Maria, tadi kita sudah lihat ya, ada beberapa ucapan selamat Hari Kemerdekaan dari atlet badminton nasional. Iya, tadi ada Rehan Naufal Kusyarianto dan ganda putra ranking kedua dunia BWF Muhammad Ahsan Hendra Setiawan. Betul, dan sekarang kita akan kembali menyapa rekan kita, ada Sisilia Sinebariba, None Sisil yang sudah berada di kawasan Monas, tempat rombongan kirap akan berkumpul sebelum melakukan perjalanan menuju ke Istana Merdeka. Ya, Sisilia, apakah prosesi kirap ini sudah dimulai? Ya, Maria dan juga Iqbal, sesaat lagi prosesi kirap akan segera dimulai. Nanti akan diawali dengan penyerahan 2 baki berisi bendera pusaka duplikat dan juga ada naskah teks proklamasi diserahkan oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono kepada 2 purna paskibraka Duta Pancasila yang pada tahun lalu mereka berdua ini bertugas sebagai pembawa baki pada saat pengibaran maupun penurunan bendera. Nah, nanti kedua dari purna paskibraka ini akan keluar dari Monas, kemudian akan masuk ke dalam kereta kencana, dan ini adalah iring-iringan yang nanti akan membawa ataupun mengiringi kereta kencana Ki Jagarasa menuju ke Istana Merdeka. Kami akan tunjukkan saat ini pemirsa, rombongan pertama nanti atau yang berada di barisan depan ini adalah gabungan marching band dari TNI dan juga Polri. Ada 170 personil yang nanti akan menyanyikan lagu ataupun memutarkan lagu. Marching band ini akan menjadi pengiring pertama. Kemudian di baris kedua atau kelompok yang kedua ini adalah 45 anggota Pas Pampres yang menggunakan pakaian kesatria Nusantara. Tentu kita tahu 45 melambangkan dari tahun merdekanya Indonesia di tahun 1945. Kemudian rombongan berikutnya ini adalah pasukan berkuda. Di pasukan berkuda yang pertama ada 15 kuda. Ini adalah kuda yang akan mengawal untuk kereta kencana. Sementara kereta kencana Ki Jagarasa sendiri nanti akan ditarik oleh 6 kuda. Ada total 21 kuda yang akan mengiringi kereta kencana dari Cawan Monas menuju ke Istana Merdeka. Dan kita simak penyerahan dari prosesi penyerahan bendera pusaka dari Kasetpres menuju kepada 2 purna paskibra berikut ini. Yaitu Gania Taufika Salma Wibowo, siswi SMA Negeri 8 Yogyakarta. Dan yang bertugas membawa teks proklamasi adalah Ayumi Putri Sasaki, siswi SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Banyuwangi. Ya, kita saksikan derap langkah yang sangat tegap, optimis, dan juga penuh kepastian begitu ya Valerina dan hadirin. Kita lihat Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2022 membawa duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi. Dan saat ini mereka turun dari ruang kemerdekaan. Seperti yang kami informasikan tadi, hadirin yang kami hormati, meskipun telah purna tugas sebagai pasukan pengibar bendera pusaka, namun Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2022 tetap dengan sepenuh hati membawa duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi. Ini mengajarkan kepada kita semua bahwa kesinambungan atau kontinuitas dari satu masa ke masa yang lain dalam pembangunan Indonesia itu sangat-sangat penting begitu ya Valerina ya? Ya, betul sekali Ade, dan kita saksikan saat ini Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2022 keluar dari Cawan Monumen Nasional disambut oleh peserta kirap budaya. Ya, ini adalah prosesi di mana Purna Paskibraka Duta Pancasila yang disambut oleh Abang None Jakarta, dan tentunya di luar kawasan Monumen Nasional sudah banyak sekali masyarakat ibu kota maupun dari berbagai daerah dari Nusantara yang sengaja ingin menyaksikan kemeriahan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun ini.
Betul sekali Ade, dan tentunya selain Abang None Jakarta, nantinya pasukan kirap budaya akan dimeriahkan pula oleh perwakilan dari generasi muda Indonesia, para siswa dan siswi yang akan mengikuti kirap budaya dari Monumen Nasional sampai dengan Istana Merdeka. Ya, kita saksikan cuaca sungguh cerah, mengiringi cerahnya hati dari para Purna Paskibraka dan Duta Pancasila tahun 2022 dalam membawa tugas dan mengemban tugas negara pada pagi hari ini. Ya, dan saat ini yang kita lihat Bapak Ibu sekalian adalah Purna Paskibraka Duta Pancasila menuju kereta kencana Ki Jagarasa, dan bisa kita saksikan peserta kirap budaya yang lain juga telah siap untuk nantinya mengiringi kereta kencana Ki Jagarasa menuju Istana Merdeka. Nanti kereta Ki Jagarasa dan juga elemen-elemen masyarakat yang ikut turut serta dalam iring-iringan kebudayaan akan kita jelaskan satu persatu ya Valerina ya. Dan juga Ki Jagarasa ini punya filosofi yang sangat luar biasa yang juga mungkin bisa mengingatkan kita semua tentang pentingnya kehidupan berbangsa dan bernegara dan bangganya kita menjadi warga negara Indonesia. Betul sekali Ade, dan kalau kita lihat di Istana Merdeka dan juga di Monumen Nasional, banyak sekali hiasan dan dekorasi yang tentunya merepresentasikan budaya Indonesia yang sangat beragam sekali. Misalnya kita bisa lihat tadi dari Jakarta, lalu kemudian di sini kita bisa melihat juga dekorasinya berbagai macam, ada bunga-bunga nasional dan juga tentunya kita lihat ada dekorasi di Istana Merdeka yang menggambarkan sayap burung Garuda. Betul sekali. Ini kita saksikan Purna Paskibraka yang sedang menuju ke kereta kencana Ki Jagarasa. Diiringi nanti oleh kirap budaya dan akan menempuh jarak dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka, tempat kita hari ini berkumpul. Ya, betul sekali Ade. Peserta kirap budaya nantinya akan diisi oleh berbagai macam lapisan masyarakat, dan pada barisan depan adalah nantinya akan kita lihat bersama drum band gabungan Taruna TNI Polri, yaitu Akademi Militer, Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, dan Akademi Kepolisian. Ya, Saat ini adalah detik-detik kirap ya, betul. Iqbal. Sedang berlangsung kirap bendera pusaka, tepatnya di Monas, Jakarta. Kita akan menuju ke Sisilia Sinabariba untuk mengetahui informasi langsung dari sana. Ya, Iqbal dan juga Maria baru saja naik ke atas kereta kencana 2 orang Purna Paskibraka Duta Pancasila yang tadi sudah diserahkan oleh Kasat Pres. Ada 2 baki yang dibawa, satu berisi naskah proklamasi, satu lagi berisi bendera pusaka duplikat, dan sebentar lagi siap untuk dibawa menuju ke Istana Merdeka. Saat ini sudah dilakukan pembukaan marching band dari gabungan TNI dan juga kepolisian. Kemudian di rombongan kedua itu adalah 45 anggota Pas Pampres yang mengenakan pakaian kesatria Nusantara. Di belakangnya kemudian ada kuda pengawal sekaligus yang membawa kereta kencana. Ada 6 kuda sebenarnya yang menarik kereta kencana Ki Jagarasa ini menuju ke Istana Merdeka, dan terlihat saat ini rombongan atau iring-iringan dari kereta kencana sudah mulai berjalan menuju ke Istana Merdeka. Total ada 21 kuda yang mengiringi sekaligus menarik kereta kencana Ki Jagarasa menuju ke Istana Merdeka. Ki Jagarasa sendiri memiliki makna menjaga dan juga mengayomi. Ini tentu memiliki makna yang dalam, terutama untuk bendera pusaka dan juga naskah teks proklamasi yang nanti akan diserahkan di mimbar kehormatan di Istana Merdeka. Di belakang dari rombongan kereta kencana ada rombongan ataupun iring-iringan dari pasukan Raja-Raja Nusantara. Ini merepresentasikan betapa beragamnya kebudayaan yang ada di Indonesia, merepresentasikan Kebhinneka Tunggal Ikaan yang ada di Indonesia, beragam, bermacam-macam budaya, namun tetap satu di dalam Pancasila. Kemudian di belakangnya nanti juga akan ada
Barisan Berkebaya Pertiwi Indonesia. Seperti yang diketahui juga ada rangkaian Istana Berkebaya yang sempat juga digelar oleh pihak dari Sekretariat Kepresidenan bersama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Presiden Joko Widodo juga bahkan sudah mengukuhkan Hari Kebaya Nasional pada bulan Juli. Dan ini adalah bentuk komitmen kita untuk terus melestarikan kebaya. Ditunjukkan dengan adanya Barisan Berkebaya Pertiwi Indonesia. Pakaian kebaya ini pun juga berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Terlihat begitu cantik, begitu indah. Dan di belakangnya adalah rombongan dari pelajar SMP dan juga SMA. Apa kemudian yang membedakan kirap budaya pada tahun ini dengan tahun sebelumnya? Maria dan juga Iqbal, yakni dari jaraknya tentu. Karena kalau tahun ini jaraknya cukup panjang, ada ditambah salah satu ruas. Kali ini mereka akan menempuh jarak atau rute sekitar 3 km dari Cawan Monas menuju ke Istana Merdeka. Nanti keluar dari Cawan Monas ini akan menuju ke perempatan Medan Merdeka Selatan dan juga Medan Merdeka Barat. Kemudian akan melewati Patung Arjuna Wijaya, lalu menuju ke Medan Merdeka Barat. Di sana nanti akan melintasi gedung-gedung kementerian, akan bertemu juga tentunya dengan masyarakat, sehingga masyarakat juga bisa merasakan bagaimana hikmatnya sekaligus meriahnya kirap bendera pusaka dan juga naskah proklamasi pada saat iring-iringan ini, dan kemudian akhirnya sampai di Istana Merdeka. Durasinya sekitar 1 jam. Nanti ketika sampai di Istana Merdeka, bendera pusaka dan juga naskah teks proklamasi ini akan langsung diserahkan di mimbar kehormatan untuk nanti kita akan melihat juga detik-detik kemerdekaan kita sekitar pukul 9:40 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini seluruh rombongan ataupun iring-iringan dari kirap bendera pusaka dan juga naskah teks proklamasi sudah mulai meninggalkan kawasan Monas, dan nanti kita tinggal menunggu kedatangan dan juga bagaimana nanti kondisi di titik-titik lainnya, karena kita tahu juga ada di rombongan akan melewati titik di Patung Arjuna Wijaya dan juga Jalan Merdeka Barat. Dan tentunya ini merupakan bagian dari kemeriahan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun ini. Karena pihak dari Kepresidenan juga menyatakan sebenarnya pada peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, rangkaian kegiatan akan makin meriah tentu dari tahun sebelumnya. Di samping kita sudah bebas juga dari pandemi, sehingga masyarakat pada tahun ini akan dilibatkan lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kirap ini tidak hanya digelar pada saat sebelum pengibaran bendera, namun juga nanti akan digelar pada sore hari usai penurunan bendera. Nanti kirap akan dimulai pada pukul 16.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Ini adalah kirap setelah penurunan bendera pusaka dilakukan. Nah, perlu juga diketahui bagi Anda pemirsa yang menyaksikan tayangan Metro TV pada saat ini bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga turut memeriahkan pelaksanaan HUT Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia ini, karena nanti setelah kirap usai penurunan bendera akan digelar acara di kawasan Monas ini, acara hiburan bertajuk Gemilang Silang Monas dari jam 18.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 9 malam. Ada sejumlah hiburan, di antaranya ada video mapping dan juga hiburan musik lainnya. Saat ini masih dalam perjalanan seluruh rombongan ataupun iring-iringan dari kirap bendera pusaka dan juga naskah teks proklamasi yang tadi sudah diserahkan, ada 2 baki oleh Kaset Pres kepada 2 orang purna paskibra yang pada tahun lalu ditugaskan untuk membawa baki pada saat penurunan dan juga pada saat penaikan bendera pusaka. Nah, satu informasi penting yang juga perlu Anda perhatikan pemirsa, terutama bagi Anda yang sering melintasi Jalan Medan Merdeka, ada sejumlah ruas jalan yang ditutup untuk sementara sehingga dilakukan pengalihan arus lalu lintas, terutama di Jalan Veteran 1, Veteran 2, Veteran 3, kemudian Jalan Medan Merdeka Barat, Utara, dan Timur, sehingga pengalihan arus lalu lintas ini perlu menjadi perhatian juga, dan ketika Anda hendak melintasi jalur ini atau rute ini diharapkan untuk mengikuti arahan yang sudah disiapkan oleh pihak petugas yang ada di lokasi.
Kembali ke Anda, Iqbal dan Maria. Baik. Terima kasih Sisilia Sinabariba. Nanti kami akan kembali mengupdate informasi dari Anda ya di Silang Monas. Kita lihat nih masih pemirsa, masih berlangsung ya kirap bendera pusaka dari Monas. Betul, dalam perayaan kemerdekaan ke-78 tahun Republik Indonesia. Tadi sudah diceritakan oleh rekan Sisilia Sinabariba. Nah, nanti masih akan menuju ke patung kuda ya, atau Arjuna Wiwaha kalau tidak salah, nanti kirap bendera pusaka ini. Memang ini jalanan ditutup juga ya Iqbal ya. Betul. Lalu lintas di sana, dan ini juga sebenarnya ajakan untuk warga sekitar untuk juga bisa turut hadir di kirap ini begitu. Jadi untuk semualah ya perayaan hari ulang tahun ini, kirap bendera pusaka ini juga memiliki makna yang cukup dalam. Ini kalau kita lihat sekilas diikuti oleh pasukan marching band, rombongan kereta kencana termasuk penunggang dan pengawalnya. Tadi juga ada pemuda yang berpakaian kemeja dan celana putih dengan aksesoris merah putih, masing-masing membawa bendera putih. Dan juga ada rombongan yang berpakaian adat dan kesultanan dari seluruh Indonesia. Ini menggambarkan betapa sakralnya bendera merah putih. Ini juga tampak pada perwakilan kesultanan yang ikut dalam kirap tersebut, menunjukkan bahwa Indonesia sangat kaya sejarah dan budaya. Cantik sekali namanya, dan kuda putih juga tentunya punya makna filosofis yang tinggi begitu ya. Nah, bicara soal pasukan berkuda, hadirin, komandan pasukan berkuda adalah... Rangkaian upacara kemerdekaan ke-78 ini pemirsa memang akan dimulai dengan prosesi kirap budaya dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka. Nah, kalau kita lihat dalam iring-iringan kirap ini, perwakilan tim Purna Paskibraka akan menggunakan kereta kencana Ki Jagarasa. Tadi itu kereta kencananya namanya, dan akan membawa bendera merah putih dan juga naskah asli teks proklamasi. Kemudian duplikat bendera dan naskah proklamasi nantinya akan diserahkan di mimbar kehormatan dalam Istana Merdeka. Dan di tahun ini jalur kirap akan diperpanjang dari Cawang, maksud kami dari Monas menuju Cawan Monas menuju perempatan Jalan Medan Merdeka Barat melewati Jalan Medan Merdeka Selatan. Dan di sekitar patung Arjuna Wijaya nanti kita akan melihat kirap juga akan melewati beberapa kantor kementerian sebelum menuju ke Istana Merdeka. Yang tadi sudah kami sebutkan begitu ya. Ini adalah perwakilan dari generasi muda Indonesia yang juga dilibatkan. Tapi tadi yang menarik perhatian Valerina dan hadirin adalah para... Ya, dalam kirap bendera pusaka ini seperti terlihat marching band yang sangat atraktif. Menghibur tentu saja yang melihat kirap bendera pusaka ini. Tadi seperti Maria katakan, ini untuk semua perayaan kali ini memiliki kekuatan dan sejarah. Kalau kita melihat ke belakang, istri Presiden pertama Republik Indonesia Fatmawati Soekarno ini menjahit dwi warna dengan tangannya sendiri dan penuh semangat. Bendera pusaka pertama kali sendiri dinaikkan pada proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Ini artinya ingin membangkitkan kembali pengibaran bendera pusaka ini sebagai kenangan kolektif secara nasional. Nah, ini kita lihat juga Iqbal dan pemirsa, ini adalah iring-iringan oleh pasukan berkuda dan marching band dari Korps TNI Polri. Dan tentunya masyarakat ini bisa hadir sejak pukul 8 untuk mengikuti pagelaran atau kirap budaya ini dan mengikuti jalannya upacara di sana. Yang tentunya suaranya sudah kayu-kayu terdengar dari arah Monumen Nasional menuju ke Istana Merdeka. Dan kami masih akan kembali dalam live event perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Bapak Ibu sekalian, kalau tadi kita melihat di bagian terdepan dari kirap budaya ataupun di depan kereta Ki Jagarasa ada pengawalnya. Didukung oleh